ini kami dari kelompok 1 mata kuliah keperawatan komunitas 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul demam berdarah atau yang sering disingkat dengan DBD. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan komunitas 2. Penyakit demam berdarah atau yang sering disingkat dengan DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan juga gejala flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah, ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, dan bahkan kematian. Selanjutnya, penyebaran. Kasus penyakit ini pertama kali ditemukan di Manila, Filipina pada tahun 1953. Kasus di Indonesia pertama kali dilaporkan terjadi di Surabaya dan Jakarta dengan jumlah kematian sebanyak 24 orang. Beberapa tahun kemudian penyakit ini menyebar dan beberapa provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1956 jumlah kasus 45.548 orang dengan jumlah kematian sebanyak 1.234 orang. Yang kedua, tahun 1998 jumlah kasus 72.133 orang dengan jumlah kematian sebanyak 1.400.114 orang. Terjadi ledakan. Pada tahun 1999 jumlah kasus 21.134 orang. Tahun 2000 jumlah kasus 33.443 orang. Tahun 2001 jumlah kasus 45.904 orang. Tahun 2002 jumlah kasus 1.377 orang. Pada tahun 2003 jumlah kasus 50.131 orang. Tahun 2004 sampai tanggal 5 Maret 2004 jumlah kasus sudah mencapai 26.015 orang dengan jumlah kematian sebanyak 389 orang. D. Masa inkubasi. Masa inkubasi terjadi selama 4-6 hari. Demam berdarah umumnya lamanya sekitar 6 atau 7 hari dengan puncak demam yang lebih kecil terjadi pada akhir masa demam. Secara klinis, jumlah platelet akan jatuh hingga pasien dianggap afebril sesudah masa tunas atau inkubasi selama 4-15 hari. Orang yang tertular dapat mengalami atau menderita penyakit DBD. Penularan. Penularan DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya dari penderita demam berdarah lainnya. Nyamuk Aedes aegypti berasal dari Brasil dan Ethiopia dan sering menggigit manusia pada waktu pagi dan siang. Orang yang berisiko terkena demam berdarah adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan sebagian besar tinggal di lingkungan lembab serta daerah pinggiran kumuh. Pencegahan demam berdarah. Penyakit demam berdarah sangat tergantung pada pengendalian vektornya, yaitu nyamuk atau Aedes aegypti. Pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang tepat, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua biologis, yang ketiga kimiawi. Yang pertama lingkungan. Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan
pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah, sebagai contoh menguras bak mandi atau penampungan air sekurang-kurangnya sekali seminggu, mengganti atau menguras vas bunga dan tempat minum burung seminggu sekali, menutup dengan rapat tempat penampungan air, mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas, dan ban bekas sekitar rumah, dan sebagainya. Yang kedua, biologis. Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik atau ikan adu, ikan cupang, dan bakteri. Kemudian yang ketiga, kimiawi. Cara pengendalian ini antara lain dengan pengasapan atau fogging dengan menggunakan Malaysian atau Fensham, berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu. Yang terakhir, memberikan bubuk abate atau temepos pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan pada saat ini kami mengajak teman-teman atau saudara-saudari untuk bergabung dengan kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi B. Terima kasih. Endemis DHV dapat mengalami infeksi sebanyak 4 kali seumur hidup. C. Gejala dan tanda klinis. Penyebab demam ditunjukkan melalui munculnya beberapa gejala, yakni yang pertama, demam tinggi yang mendadak 2-7 hari, 380 Celcius dan sampai 400 Celcius. Yang kedua, manifestasi pendarahan dengan bentuk uji tauriket positif, pospura, pendarahan konjuktif, epiteksis, melena, dan sebagainya. Yang ketiga, hepatomegali, pembesaran hati. Yang keempat, shock, tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg atau kurang. Tekanan sistolik sampai 80 mmHg atau lebih rendah. Yang kelima, trombositopeni pada hari ke-3 sampai 7 ditemukan penurunan trombosit sampai 100.000 mmHg. Yang keenam, hemokonsentrasi, meningkatnya nilai hematokrit. Yang ketujuh, gejala-gejala klinis lainnya yang dapat menyertai anoreksia, lemah, mual, muntah, sakit perut, diare, kejang-kejang, dan sakit kepala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan pada saat ini kami mengajak teman-teman atau saudara-saudari untuk bergabung dengan kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi B. Terima kasih.